Kami akan memaparkan diskusi kami dengan judul dagang, yang mana kami memiliki anggota kelompok. Yang pertama terdiri dari Wiki Oktama Putri, yang kedua ada Thea Faren, ya ada Alfian Novaldi, yang keempat ada saya sendiri Emilia Fiona, dan yang kelima ada Muhammad Haikal Fatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yang mana pembahasan pertama akan disampaikan oleh Thea Faren. Kepada Thea, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian dari rahasia dagang, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluannya dulu, yaitu haki merupakan hak yang bersifat abstrak dan termasuk pada lingkup benda tidak berwujud, hasil dari olah pikir yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dari perspektif ekonomi, misalnya hak cipta, hak paten dan merek, termasuk mengenai rahasia dagang itu sendiri. Nah, rahasia dagang sebagai salah satu bagian dari haki merupakan hak yang cukup tinggi dalam berkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut, sehingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang berlaku mulai sejak tanggal 20 September tahun 2000. Selanjutnya mengenai pengertian rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang atau UURD, khususnya pasal 1 ayat 1, itu menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Berdasarkan pengertian di samping, maka dapat dilihat bahwa rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini timbul dikarenakan informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Wiki Oktama. Selanjutnya, ada pun unsur-unsur yang melekat rahasia dagang, yaitu ada 5. Yang pertama, informasi dalam bidang teknologi dan atau bisnis. Yang kedua adalah mempunyai nilai ekonomis. Yang ketiga, tidak diketahui oleh umum. Yang keempat, berguna dalam kegiatan usaha. Yang terakhir adalah dijaga kerahasiaannya. Adapun munculnya dari rahasia dagang ini dikarenakan 2 hal, yaitu yang pertama ketika seseorang menciptakan atau menemukan temuan baru. Yang kedua dalam bentuk informasi bernilai yang dibentuk secara sengaja disimpan sebagai informasi rahasia atau dipertahankan sebagai informasi rahasia. Adapun prinsip dari munculnya rahasia dagang ini adalah pemilik adalah sebagai orang yang menemukan informasi rahasia tersebut. Adapun manfaat dari munculnya rahasia dagang, yaitu untuk melindungi gagasan ide atau gagasan karya cipta, gagasan teknik yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, yang berkaitan erat dengan hak cipta. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Fiona. Selanjutnya ada tentang subjek rahasia dagang, yang mana subjek rahasia dagang itu memiliki hak-hak untuk yang pertama yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimiliki seseorang tersebut. Yang kedua yaitu memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang komersial. Nah, lisensi itu sendiri merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pembelian
izin untuk menikmati manfaat dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan waktu dan syarat tertentu. Selanjutnya ada objek rahasia dagang, yang mana objek rahasia dagang itu sendiri meliputi beberapa metode. Yang pertama, ada metode produksi, yang mana metode produksi itu sendiri merupakan suatu kombinasi dari faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Biasanya, untuk mengalihkan suatu unit produksi dapat digunakan lebih dari satu metode proses atau disebut juga sebagai kegiatan produksi. Yang selanjutnya ada metode pengolahan, yang mana metode pengolahan ini sama dengan metode teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain. Yang mana akibat dari perubahan tersebut, makanan ini dapat dikonsumsi oleh rumah atau industri yang dalam pengolahan makanan. Nah, yang ketiga itu ada metode penjualan. Nah, metode penjualan ini ialah kegiatan jual beli yang dijalankan oleh dua belah pihak antara produsen dan konsumen, yang mana penjual ini dapat dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, misalnya penjualan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan COD, yaitu pertemuan. Nah, yang secara tidak langsung contohnya itu melalui berbagai media. Selanjutnya akan disampaikan oleh Haikal Fatan. Baik, selanjutnya itu mengenai hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lainnya. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi untuk kelima ini, yang pertama itu wajib dicatatkan dicatatkan pada Ditjen HKI dengan membayar biaya. Yang kedua itu tidak dicatatkan, tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Yang ketiga itu diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Lanjut, yang tidak dianggap melanggar rahasia dagang itu pengungkapan atau pengguna rahasia dagang yang didasarkan pada kepentingan keamanan, kesehatan, atau keselamatan rakyat. Tindakan rekayasa atas produk yang dihasilkan dari pengguna rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Nah, bagaimana pelanggaran rahasia dagang bisa terjadi? Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkap rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengakhiri kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melakukan rahasia dagang dengan pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfian Nobauti. Ya, selanjutnya ada mengenai perlindungan rahasia dagang. Terdapat 3 perlindungan rahasia dagang, yaitu yang pertama adalah bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Yang pertama adalah bersifat rahasia. Ini memiliki maksud bahwa info tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang kedua memiliki nilai ekonomi, yaitu bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Yang ketiga, dijaga kerahasiaannya, bahwa pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Kemudian, jika terjadi suatu sengketa di dalam rahasia dagang, maka dapat diajukan penyelesaian hukum melalui 2 cara. Yang pertama adalah upaya gugatan melalui pengadilan negeri.
Di sini diatur pelaku dapat dikenai pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian cara kedua adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Ini diatur di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya kami mempunyai contoh kasus yang berkaitan dengan sengketa dagang yang akan dijelaskan oleh Thea. Baik, untuk contoh kasusnya dari rahasia dagang itu, ini ada contoh mengenai rahasia dagang yang terjadi antara PT General Food Industry dengan kedua mantan karyawannya yang berawal dari kedua mantan karyawannya yang berpindah tempat kerja di perusahaan saingan, yaitu PT CFI. Kedua karyawan tersebut itu menciptakan suatu produk yang sama dengan apa yang dilakukannya di tempat kerja terdahulu. Setelah mengetahui hal tersebut, maka PT General Food Industry itu mengajukan gugatan terhadap kedua karyawan tersebut dan juga PT CFI. Nah, jaksa penuntut umum itu menuntut kedua karyawan tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang, dan hakim telah memvonis kedua karyawan tersebut dengan hukuman pidana 2 tahun 2 bulan penjara. 2 bulan penjara, maaf. Kedua terpidana tersebut dianggap telah melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yaitu bahwa tanpa hak telah melanggar rahasia dagang pihak lain. Nah, untuk analisa dari kasus ini, secara fakta, kelompok kami melihat bahwa kedua terpidana tersebut tidak melanggar rahasia dagang, dikarenakan PT CFI tidak secara jelas menyatakan hal apa sajakah yang menjadi rahasia dalam perusahaan. Sehingga kami berkesimpulan bahwa apa yang dituduhkan bukanlah suatu rahasia, sehingga sudah seharusnya kedua terpidana tersebut mengajukan sidang banding. Demikian sosialisasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Taya, terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya dan juga kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.